Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu semuanya yang cantik yang sudah hadir di studio. Di pagi hari ini kembali kita bisa sama-sama di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wah kok lemes ya. Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wah ini ngambek namanya kenceng banget. Sampai pengeng begitu ya. Baik, di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang orang ketiga. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini temanya orang ketiga. Kadang-kadang orang ketiga kita perlukan untuk menyelesaikan masalah kita dengan pasangan atau dengan siapa aja. Tapi kadang-kadang kehadiran orang ketiga juga bisa membuat hubungan jadi berantakan. Apalagi orang ketiganya mantan gitu. Silakan tausiahnya, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio, yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu orang ketiga. Apa sih yang dimaksud orang ketiga di sini? Orang ketiga yaitu orang ketiga yang akan menghancurkan rumah tangga kita. Beda seperti yang Abel tadi bilang. Ada orang ketiga yang menyelesaikan permasalahan itu bedanya. Yeah. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran. Yang namanya manusia oleh Allah diberikan jodohnya masing-masing. Diberikan pasangan masing-masing. Pernikahan itu tujuan pernikahan litaskunu ilaiha. Agar kamu tenang dan tentram. Sakinah kita kenal. Pemirsa, yang dimaksud tenang dan tentram di sini artinya suami istri sebelum menikah resah gelisah, begitu dinikahin anteng, boro-boro keluar rumah keluar kamar henteu. Anteng itu namanya sakinah. Sekarang kita lihat yang namanya orang rumah tangga, saya yakin semua orang rumah tangga termasuk hari di sini. Ibu-ibu, maukah rumah tangga Anda sakinah mawaddah warahmah? Mau. Maukah Anda punya rumah tangga yang berantakan? Enggak. Namun, tahu Ibu namun? Tahu, tapi. Nah, yang namanya namun itu tapi. Iya. Jadi tidak semua orang yang punya rumah tangga itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Iya. Semua pengen rumah tangganya bahagia. Tidak ada yang pengen rumah tangganya hancur. Tapi dalam perjalanan waktu setan mah selalu ada. Boleh jadi ada orang ketiga datang. Yang paling sering terjadi dalam tanda kutip. Yaitu pembantu dan ipar. Nabi bersabda, wahai para sahabat, jangan sekali-kali kalian masuk ke dalam kamar perempuan yang bukan muhrimu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau masuk ke kamar ipar boleh enggak? Masuk ke kamar ipar berarti maut, sangat berbahaya. Tidak sedikit di lingkungan masyarakat kita, orang yang berpacaran dengan iparnya, orang yang menghamili iparnya, maka kata Nabi bahaya. Jadi kalau bisa ipar jangan tinggal serumah dengan kita, karena itu membuat kita bahaya. Ipar laki-laki dengan istrinya. Ipar perempuan ya dengan suaminya. Itu nggak sedikit. Dari zaman dulu 15 abad yang lampau Rasul sudah mengantisipasi. Hindari yang namanya masuk ke dalam kamar ipar. Karena ini sangat membahayakan dan ini kata Nabi berarti maut. Memang dimaksud oleh Nabi di sini akan menghancurkan rumah tangga Anda. Tadi Abdel bilang sekarang misalnya ketemu mantan doi. Pemirsa saat ini dalam tanda kutip. Kita sering mendengar, reunian yuk, reunian. Bagus itu. Tapi kalau diambil hikmahnya. Silaturahmi yang lama gak ketemu jadi ketemu. Yang jelek mana? Rumah tangga lagi enak-enak, reunian, ketemu mantan doi, celebok di situ. CLBK. CLBK, cinta lama belum kelar. Nyambung lagi. Kan gak sedikit. Jadi SMS-an, chatting-chattingan, rame sama suaminya. Rame sama istrinya. Ini orang-orang ketiga seperti ini menghancurkan rumah tangga kita. Yuk, bagaimana kita mengantisipasinya? Syukuri apa yang ada. Ini suami saya, dia yang pilihan saya. Ini istri saya, dia pilihan saya. Saya bina rumah tangga. Kalau setan mah di mana-mana juga ada. Jangan mau digoda setan. Disyukuri apa yang ada. Jangan melihat rumput hijau di rumah tetangga. Tapi rumput yang kita miliki diperhijau oleh kita. Kalau laki-laki yang sudah punya istri cantik jelita, baik. Kemudian pacaran dengan yang lain. Matanya dibalik oleh setan.
Kata iblis, aku balik mata mereka. Kupercantik si perempuan di mata laki-laki, kupertampan si laki-laki di mata perempuan. Makanya jangan aneh. Heran ya, suaminya gagah perkasa, mana pinter, mana hebat, jabatannya tinggi. Pacarnya sama dia. Jangan aneh, dibalik oleh setan. Aneh ya, bininya cantik banget. Kok dia pacaran sama pembantunya? Lantu dia, dibalik. Saat itu cewek itulah yang tercantik buat si cowok. Cowok itulah yang pertampan buat si cewek. Kenapa? Matanya siwer dibalik oleh setan. Jadi orang yang punya, tahu siwer? Kicer. Kicer. Iya. Jadi jadi orang yang punya orang yang ketiga, matanya dibalik oleh setan. Nauzubillah min dzalik. Jangan temani setan. Jauh dari kita. Saya lihat ibu-ibu di sini semua cantik-cantik, apa saya dibalik ini? Enggak lah ya, kalau ngeliat ibu-ibu di sini memang hatinya cantik sehingga auranya keluar gitu Maya. Teduh aja. Kalau di bawah payung. Auranya keluar, auratnya ditutup. Iya, jangan aurat dibuka. Iya gitu. Teduh-teduh mah kalau di bawah payung mah ngeliat ini Maya. Emang kagak kena jemuran. Mah, orang ketiga kadang-kadang hadir bukan karena kita cari mah. Kalau ke reunian kadang-kadang itu sama juga kita suka nyari gitu ya. Ini kadang-kadang kita udah tenang rumah tangga, terus ada aja. Del, setan mah di mana-mana we ge aya. Contoh, sakit, berobat ke dokter. Nasehatin sama dokter. Seminggu lagi sakitnya kambuh. Ke dokter lagi, nasehatin sama dokter. Ternyata dokternya pintar berbicara, hatinya tak. Jadi dia tiap minggu pengen sakit. Jatuh cinta sama dokternya. Jadi itu boleh jadi setan. Makanya kalau ada pasien sama dokter, yang ketiga perawatnya. Kalau pasien doang sama dokter, tidak mustahil tuh dikobok-kobok sama dokter. Saya jadi ingat-ingat istri saya ke dokter berapa lama ya? Udah lama enggak, iya. Ya, Maaf baik. para dokter, Ya. tidak semua, tapi banyak yang begitu. Iya begitu. Oke, kita akan lanjutkan acara ini dengan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Tapi kita break dulu, nanti kita kembali di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Dan saya akan absen dulu ibu-ibu dari Majelis Taklim yang hadir di sini dari Majelis Taklim Muslimat NU Kabupaten Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ini dari Bogor, Jawa Barat dong. Ke Kebun Raya dong. Bawa talas ibu, Ya. bawa asinan. Ya roti unyil. Ba- Ya dia gak ada yang bawa deh. Bawa apa ibu? Oh berangkat jam 3 belum pada buka. Oh iya, nanti kasih uangnya aja biar saya beli sendiri bisa kamu ya. Lalu Majelis Taklim Al-Hikmah. Waalaikumsalam. Ini dari mana Bu Al-Hikmah? Bawa Kamar berapa? apaan? Ragunan. Iya. Ya berikutnya dari Majelis Taklim Nurul Mubin. Waalaikumsalam. Dari mana Nurul Mubin? Nggak bawa apa-apa kalau di Depok, saya tahu ya. Oke baik, sebelum Ibu bertanya saya akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah dikirim dari hamba Allah di Palangkaraya yang bertanya melalui email di hatikehati@an.tv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mah, bolehkah menikah karena kasihan? Ada teman yang mau nikah karena perempuan itu mengancam bunuh diri kalau tidak diterima cintanya. Nah karena alasan itulah akhirnya dia mau menikahi perempuan itu. Boleh, tapi siap mentalkah Anda menerima batin seumur umur? Iya. Boleh nggak dilarang. Karena tidak ada rukun nikah dengan cinta, tidak ada. Ya. Yang penting rukun nikah yang 5 ada. Cuman masalahnya, apakah Anda rela seumur umur mengasihani orang lain? Iya. Sementara dia tidak sayang sama kita. Capek makan hati. Ya takut dia bunuh diri mah. Ya biarin aja. Dia kan capek bunuh diri, bunuh duduk sambil ngaso ya. Iya. Jadi itu urusan dia. Jangan putus asa. Ya. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Surat Yusuf 87. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tidak putus asa dengan rahmat Allah kecuali orang kafir. Dia bilang, kalau kamu nggak menikah dengan saya bunuh diri. Silahkan. Kalau terjadi juga benar dia bunuh diri. Yang dosa dia, kita mah kagak dosa. Nggak ada urusan lagi daripada kawin sama yang pengen bunuh diri, capek tiap hari, ngancem mulu. Ngancem mulu bener ya. Gitu. Pegel Del, mending nggak usah. Gitu ya, oke. Hamba Allah di Palangkaraya terjawab pertanyaannya. Sekarang ibu-ibu yang cantik-cantik yang hadir di sini siapa yang ingin bertanya?
Boleh, ya silakan. Mic-nya tolong diberikan, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Nurmillah Ya, dari Bu Nur. Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor. Iya, Bu Nur. Ini mohon penjelasan aja dari Mama Iya. dengan sejelas-jelasnya dan penegasan gitu ya. Setegas. Tapi saya mohon ini dari luar tema ya. Iya, nggak apa-apa dari luar tembok ya. Silakan, Bu. Ini apa masalah Maulid Nabi kita. Karena Nabi kita ini adalah Nabi yang paling hebat perjuangannya. Jadi wajar kalau kita memperingati, mengagungkan dengan sebesar-besarnya, dengan sehebat-hebatnya. Ya. Seperti di sana alhamdulillah Bapak Bupati Kabupaten Bogor mengadakan waktu tahun yang kemarinnya tuh dengan Festival 1000 Dongdang tahun Ya, kemarin dongdang. 2000 dongdang Dangdong. dan dan santunan 1000 yatim gitu. Ya. Jadi mohon spirit sama Ibu itu apa mungkin harus dilebih besarkan lagi atau Ya. jangan sampai Maulid itu asal-asalan gitu. Ya, Jadi baik. sekarang kan banyak yang ini asal-asalan aja Pertanyaan gitu. Anda apa? Jadi Maksudnya ini begini, mohon Mak, kan penegasan aja jadi supaya orang-orang Semuanya juga tetap jadi semangat. jangan asal-asalan ya, gitu. baik, Jadi menurut baik, pertanyaannya tercatat, Bu. Ya, Ya. silakan ya. Jadi begini, Ma, memperingati Maulid karena perjuangan Nabi itu sudah sangat luar biasa. Jangan dong asal-asalan aja memperingatinya. Bahkan Tidak ada yang bilang ada bid'ah gitu. satupun ayat, satupun hadis yang menyuruh kita untuk peringatan Maulid. Walaupun tidak Maulid nggak masalah. kalau hadis yang man azama maulidikun tusafian lahu yaumil qiyamah itu gimana? Bu, Ya. peringatan Maulid itu ada pada tahun abad ke-7 ke-8 Hijrah. Masehi itu yang ada. Salahuddin Al-Ayyubi yang pertama membuat peringatan Maulid. Kita mengadakan peringatan Maulid, maaf. Kalau apa yang Anda katakan, maaf, saya bilang itu dia sombong. Segede-gede enggak ada kok. Nggak bikin juga nggak masalah. Kalau mau bikin silakan, tapi jangan nyusahin orang. Kalau itu mah pamer, ya salah kata saya mah. Mendingan kita bikin sesuai kemampuan yang ada. Yang penting hikmahnya yang kita ambil. Misalnya ada pengajian, baca Quran, salawatan, ada yang ceramah, dengerin, doa selesai. Maaf dalam tanda kutip, di kita kebanyakan budaya di masyarakat kita, kata saya sih salah. Nyuguhin makan, panitia sibuk, nggak ngedengerin ceramah, hayo nyuguhin makan. Yang ceramah-ceramah, yang makan-makan, yang ngegoreng mie, yang nyuci piring, yang ngebenahin prasmanan, kapan ngajinya? Itu salah. Buat apa gede-gedean? Nggak ada, ria itu kesombongan. Saya sangat tidak setuju. Sekedarnya yang penting ambil hikmahnya. Tuh yang ceramah didengerin, yang ceramahnya ilmiah, itu yang dipakai, itu yang benar. Jadi nggak ada, semeriah, nggak ada, itu kesombongan. Buat apa? Ya. Yang penting hikmah dari perjuangan Rasul kita sampaikan depan masyarakat, mereka menyimak, mendengar, mengerti, bawa pulang, diamalkan. Itu yang terbaik pemirsa, itu yang benar. Ya. Malah ada yang bilang itu bid'ah, makanya pada zaman Rasul nggak pernah diperingatin ulang tahun Mama Rasul. kan tadi bilang, Ya. nggak ada perintah Ya. ayatnya Nah, untuk maksudnya maulidan. alasannya diperingati itu apa, Mang? Maksud kita Ya. bersyukur kepada Allah, kita ini mendapatkan pelajaran dari Rasulullah. Yang Ya. dapat wahyu Rasulullah. Maka kita memperingati kehidupan beliau dari pertama lahir, perjuangannya, bagaimana beliau berdakwah, sampai kepada kita bagaimana. Lah ini loh kehidupan begitu, seperti yang beliau lakukan, harus kita contoh. Makanya kita mencontoh kehidupan Nabi, itu yang benar. Iya. Awalnya siapa, Mah, tadi boleh dijelaskan? Salahuddin Al-Ayyubi, Aha. itu pada waktu itu ada perang. Ya. Yang disebut dengan perang salib. Ya. Pada saat itu dia melihat orang-orang Islam tentara itu letoy, tidak semangat berperang. Kemudian ada salah orang tentara mengatakan, yuk Panglima kita bikin acara mauludan aja. Disampaikan sejarah kehidupan Rasulullah, perjuangan Rasulullah, maka mereka mengerti, akhirnya semangat juang mereka timbul kembali. Peperangan dimenangkan oleh umat Islam, itu yang benar. Perjuangan Nabi bukan dengan dongdang, bukan dengan apa. Kalau niatnya itu memang untuk sedekah tidak masalah. Tapi yang ibu katakan maaf dalam tanda kutip, seolah-olah ria. Oke, baik. Salah itu. Oke, ya terjawab pertanyaannya dengan sangat jelas dan kita akan break dulu sebentar. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Itu ada gedabrak-gedubruk, saya takut ada nenek-nenek jatuh dari belakang enggak ya? Ya, oke, diperiksa apa yang jatuh nanti nenek-nenek hilang satu. Ya,
Kita masih membahas tema tentang orang ketiga. Tapi sebelum saya berikan kesempatan ibu-ibu bertanya, masih ada 2 majelis taklim yang belum diabsen ya. Dari majelis taklim Anissa. Waalaikumsalam Ibu Anissa, putih-putih melati ini ya, Alibaba. Majelis taklim Panyilekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunaon seserian wae Ibu. Dah begitu. Panyilekan itu artinya apa sih Bu? Sulak cilek, mata jangan lihat. Oh pantesan aja semuanya kedap-kedip wae ya. Ini adalah majelis taklim paling kaya se-Antv karena kerudungannya lapis 3. Yang pertama lunas, lapis kedua kredit. Lapis ketiga boleh ngambil dari jemuran ya. Jemuran sendiri tapi. Oke baik, sekarang saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu lagi yang ingin bertanya. Saha? Oke, Panyilekan. Mangga. Nyil. Nggak usah diputar-putar, Udah Bu. nyala. Cak Nyil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Biasa muter ini. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hajah Yuhaimi dari Majelis Taklim Panyilekan Bandung. Ya, Mungkin Mama maaf juga ini di luar tema. silakan. Saya kan sudah tua. Iya Nah, Lihat kelihatan. dia kalau dulu kan iya. kelihatan kita tahu. Kelihatan. Ini dari mah kan kalau gurat-guratnya. tahajud Iya. suatu waktu pengen ke belakang. Ya, Nah, dari rakaat 4 pertama pengen ke belakang. ya. Kita kan wudhu lagi. Iya. Nah, itu yang dikembalikan lagi dari pertama atau diteruskan? Bu, Hitungannya. yang penting kita sudah salam ke kanan. Salam ke kiri, ibu ke belakang. Wudhu, mulai lagi. Tadi udah 2 rakaat, tambahin lagi. Kalau tadi udah 4, tambahin lagi. Minimal 8. Lagi ini mah kalau umpamanya pindah tempat karena sesuatu Ah, sajadah itu dipindahkan. Teu nanaon. Oh, Mau tetap dirinya teu nanaon, dipindahin teu nanaon, asal jangan menghadapnya ke sana aja ke timur. oh Agak ya. sah. Terima kasih Mas. Diomelin malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngadep kulon ya. Cek. Iya. Tenaon-naon ya. Iya. Del, kayaknya kagak nyambung, udah tua tadi. Iya. Oh, beser. Beser, Oh. iya. Jangankan lagi sholat, batuk aja kadang-kadang. Remnya udah ada, serot. Oh, iya. Begitu ya Bu ya? Iya. Belum seperti itu Oh, ya? itu. Iya, Pakai baik. pampers Iya. XXL. Oke, baik. Yang berikutnya lagi dari, ya boleh Bu, dari Anissa. Silakan tolong mic-nya Anissa. Ya, Nis, silakan Nis. Mangga. Kurang dekat mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sri Munarti dari Masjid Taklim Anissa, Cilandak Marinir. Mangga. Nah, saya mau bertanya, tapi di luar tema, Mas. So. Iya. Bagaimana caranya orang bisa menjadi istiqomah? Gitu aja, Mas. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Yakinkan di hati kita bahwa belum tentu umur saya sampai besok. Saya yakin pasti istiqomah. Karena kalau kita yakin umur saya nggak sampai besok, terus setiap saat kerjakan perintah Allah. Di kita mah kebanyakan kegoda setan. Suaminya lagi anteng, biasa nggak pernah tahajud. Begitu suaminya selingkuh, tahajud tiap malam. Sampai nangis bengkak. Suaminya sembuh, kambuh lagi, molor lagi. Nah itu yang salah. Jadi yakinkan di hati bahwa saya besok belum tentu hidup. Yuk sholat, dan lain sebagainya yang istiqomah. Jadi biar kita tahu kita akan mati tidak tahu kapan. Makanya umur yang ada manfaatkan sebaik-baiknya begitu. Iya. Kembali Iya. kasih. Tapi kan Mah iman katanya naik turun. Gimana supaya nggak turun-turun banget Mah? Al iman yajid wayankus. Ya. Naik turun, edan eling. Ada 4 resep yang harus dimiliki biar Ya. iman tetap mantap. Majelis solihin, tadabbarul Quran, holwul batni, qiyamul lail. Duduk dengan orang solih. Insya Allah di semua orang solih semua. Amin. Kameramennya, kreatifnya, yang di atas, Wow. produsernya, semua orang-orang soleh. Amin ya Allah. Amin. Oh, iya. Jadi kita tinggal di sini sekian jam, mantap iman kita. Iya. 2, tadabbarul Quran, mentadaburkan Al-Quran. Bukan hanya baca, terjemahkan, isinya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, diamalkan dalam hidup. Yang ketiga, khalwul batni, banyak puasa sunat dibanding puasa wajib. Apa Anda suka puasa sunat? Suka Kapan? kalau lagi ada waktu. Lu malu-maluin lu. Puasa Bawa setengah hari acara terus. sampai puasa sunat lu makan wae mana Iya. Mas ya. Kemudian yang keempat, qiyamul lail, banyak sholat malam.
itu memantapkan iman kita. Iya, jadi kalaupun turun ya nggak jeblok gitu ya. Masih benar. Iya, gitu ya. Oke, baik. Yang berikutnya, Bu. Mana? Ini sebentar ya, sini sudah. Yang ini belum ya? Ya, oke. Ya. Kolor Ya. Tejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajatuti Teh dari Uti. Majelis Taklim Al-Hikmah Ragunan. Kabar Bagian berapa? apa? Alhamdulillah. Ah, Saya mau nanya nih, Ma. Sok. Ini di luar tema. Oke. Ada seseorang nih, Ma, punya saudara non muslim, Ma. Iya. Tapi kaya banget. Dia pengen berangkatin haji, Ma, Iya. sekeluarga ini. Apakah itu hajinya sah, apa diterima sama Allah, Ma? Mohon penjelasannya. Iya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Baik. sudah dacil. Nanti akan dijawab setelah kita kembali ya. Wabarakatuh. Oke Ibu Tuti, nanti akan dijawab ya. Tetap di Ragunan, jangan pergi kemana-mana ya. Kita akan break sebentar, nanti Mama akan menjawab bolehkah kita berangkat haji dibayarin sama orang non muslim. Tetap di sini, di hati ke hati bersama Mama Dede. Baik, kita lanjutkan dan kita langsung akan mendengarkan Mama memberikan jawaban dari pertanyaan Ibu Tuti dari Ragunan ya. Iya. Ibu Tuti kenapa? Kamar berapa tadi? Iya makanya ya. Kok ngeliat saya kok udah kenal apa saya sering dilihat di Ragunan Bu Tuti? Kata saya balik, pengen-pengen. Iya, pengen Aduh, kepengen betul Abdel. Iya. Pantesan hidungnya langsung segar. Iya. Pakai mic-nya boleh Bu, pakai mic-nya Bu, pakai mic-nya iya. Kata saya apa? Kata saya, alhamdulillah ya Allah, saya bisa ketemu Abdel. Sampai deg-degan. Lihat aja yang di timur Ragunan Bu sama itu sama saya ya. Mah boleh nggak Mah? Mama maafin ya, Ma. Iya dimaafin deh sama emak ya. Berangkat haji dibayarin ongkosnya semua ditanggung sekeluarga sama non muslim. Ketika orang non muslim ngasih duit ke kita, diterima sama kita. Begitu diterima, duit itu masih milik dia apa milik kita? Milik kita. Milik kita. Mau diapain kek? Termasuk ibadah haji. Kagak ngape-ngape. Asal jangan pakai embel-embel. Ya. Kalau gue berangkatin lu harus, itu yang Ya. jangan. Emang mau dibayarin Bu Tuti? Bilang saya bayarin juga ya. Saya juga dong. Nah tapi kalau kebalikannya Mah, boleh gak kita menyantuni atau memberikan sedekah kepada non muslim? Kalau sedekah, mereka fakir, miskin, orang susah kita sedekah boleh. Yang tidak boleh zakat. Zakat yang tidak boleh. Jadi sedekah malah kalau ada tetangga kita yang kesusahan. Harus dibantuin Walaupun walaupun tidak non-muslim. satu akidah. Oh, gitu Kita ya. motong akekah, kita motong korban, kasih dia dagingnya. Di kita mah banyak dia masyarakat kagak ngerti. Motong korban tetangga yang muslim nggak dibagi. Medit amat jadi orang Rasulullah jangan kasih daging duluan. Makanya belajar agama biar ngerti. Itu Bu Tuti. Iya. Oke baik sekarang Banget ya. saya akan bacakan pertanyaan dari Ani Nuraini yang bertanya melalui fanpage Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya mau nanya kenapa ya setiap ada masalah sama suami rasanya saya pengen pisah terus. Soalnya suami saya itu orangnya keras, kalau ngomong sedikit cepat marah. Apalagi sama keluarga saya sendiri kayaknya dia tuh nggak suka banget. Kadang saya tuh sering bertengkar gara-gara ngeributin keluarga. Mohon jawabannya, Mas. Maaf. Mungkinkah suami Anda kurang mengerti agama? Atau mengerti agama tapi pengamalan agamanya kurang? Karena dalam Islam sebelum Anda menikah cari calon suami, calon istri yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Orang yang mengerti agama dan mengamalkan agama dengan baik tidak akan menyakiti pasangannya. Boleh jadi dalam tanda kutip suami Anda memang akidahnya kurang bagus. Sehingga sama mertua, sama saudara-saudara istrinya dia galak, sama istrinya juga galak. Jadi sekarang karena sudah kadung jadi suami Anda, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga, nasihatin, mohon sama Allah mudah-mudahan dibuka hatinya. Biasanya dalam tanda kutip, orang yang galak, yang judes, yang wah kalau udah kejedot sadar. Mudah-mudahan suatu saat dijedotin. Benjol deh. Jadi sadar gitu. Jedodin pakai D, ya. Kol-kolah kubro. Iya. Tapi mah akhirnya itu membuat Ani Nuraini selalu ingin pisah kalau ada ribut Wajar. dikit. Boleh gak? Maukah Anda sebagai istri diomelin, dipecat maki oleh suami Anda seumur-umur? Bener Del, nggak ada nenek-nenek aja nggak ada apalagi masih muda.
Boleh menuntut cerai mah kalau suami Boleh. kayak begitu. Karena tujuan pernikahan litaskuna ilaiha. Kalau suami ngomel mulu, nyakitin hati mulu, pegel, tahu deh. Makanya jangan begitu sama Ria kamu. Kata Ntar boleh. ntar Jadi saya diusir dari rumah. ya, Ya. pada nebeng 7 tahun. Orang mah nebeng dua mertua setahun 7 tahun kagak pindah-pindah. Jadi, sampai anakku Saya bukan sekolah. nebeng, sekali lagi saya klarifikasi, saya bukan nebeng, cuma nginep kelamaan. Jadi wajar kalau istrinya minta cerai, wajar. Wajar. Tapi sebelum minta cerai, sholat malam, sholat taubat, tahajud, istikharah, mohon sama Allah. Mana yang terbaik? Maju terus dengan suami begitu, tapi mohon kepada Allah biar dia berubah atau Anda mundur. Boleh jadi itu ladang amal buat Anda. Ya, kalau suami mau menceraikan istrinya ada tahap-tahapannya kan, mah. Nasihatin, pisah ranjang, terus boleh dipukul. Nah kalau istri, Bukan mau mencerai, Del, salah. kalau ngapain itu mah? Kalau istrinya nusus, ya. ngelawan sama suami, Hmm. tahapannya 3, nasihatin, pisah ranjang, kemudian dipukul. Kalau misalnya istri lihat suami nyakitin, kan talak. Ah. Habis nikah. Kalau saya tidak memberi nafkah lahir batin 3 bulan, istri saya tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya menyakiti lahir batin istri saya dia tidak ridho, jatuh talak. Itu syaratnya terpenuhi. Jadi walaupun cuma ngomong tapi sakit hati itu sudah bisa menuntut cerai. Yang namanya KDRT bukan digablogin doang. Bisa dengan fisik, dengan oral. Makanya jaga mulut. Lidah itu bahaya. Saking bahayanya dipagar pakai gigi. Tring, Dilem pakai bibir. hop. Jangan sembarang ngomong. Kalau lidah sudah ngomong nggak bisa dijilat kembali. Kalau orang luka dengan pedang seminggu selesai sembuh. Iya. Kalau luka dengan lidah sampai kapan orang ingat terus. Iya. Sakit hati. Hati-hati lidah Anda jaga. Pagar pakai gigi. Triting. Lem pakai bibir. Up. Jangan sembarangan Iya. ngomong. Tapi bibir saya yang bawa kegedean nih. Jadi Mingkemnya susah. Iya. Coba mama lihat. ini udah paling Coba mingkem nih. kameramen lihat. Tuh. Udah paling mingkem segitu ya, agak berat Kalau memang. Ya. Alem dia tertidur kelihatan mangap. Ya. Oke baik, ibu-ibu lagi dari Majelis Salim yang ingin bertanya. Sebentar, ada yang belum Majelis Salimnya? Majelis Salim ini belum ya? Ya silakan ya. Sok. Sok, mana mic-nya? Ini mic-nya. Oh iya, tolong disorong ya. Ya, silakan. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Suparmi dari Majelis Taklim Nurul Mubin, Ratu Jaya, Depok. Ya. Mau tanya mah, Sok. kalau ada keluarga setelah nikah itu ibu dari suami yang mengatur-ngatur suami, maksudnya nggak boleh pindah, mengatur-ngatur, itu apa bisa disebut orang ketiga? Ya. Bisa. Makanya kita sebagai umat Islam tahu diri. Kalau anak kita udah nikah gak usah ikut campur. Biarkan mereka berbahagia. Kewajiban kita sampai nikahin. Kasihan mantu kita. Jangan ikut campur, biarin doain aja. Kalau dia kekurangan tambahin, begitu beres. Tadi bilang durhaka nggak ngikutin apa kata orang tua mah. Makanya orang tuanya tahu diri. Karena anak kita pengen kebahagiaan. Dia bahagia dengan bininya. Emaknya ikut campur. Jangan pisah. Justru kalau ada emaknya mah kagok mau ngapa-ngapain. Diliatin mulu kan dia. Begitu ya. Begitu ya Bu Acap ya. 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 Oke, terima kasih Jangan ya pernah Ibu. ikut campur Oke. sama mantu. Kesian mantu kita. Oke, ya kecuali numpang. Baik, kita akan pisah dulu sebentar. Nanti kita kembali lagi tetap di sini Yang di Hati numpang Hati sadar betul. bersama Mama Dede. Pemirsa, kita masih membahas tema tentang orang ketiga dan masih ada waktu beberapa saat lagi untuk ibu-ibu yang hadir di sini untuk bertanya. Silakan yang mau bertanya lagi. Ya, ini sebentar nih. Ya. Del dari Boleh. tadi karungnya tuh Oh dia iya, yang silakan bordes. ya, silakan Des, Bordes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ina dari Muslimat NU Kabupaten Bogor. Ya. Dari sepanjang tadi saya mendengarkan ceramah tausiah dari Mama. Mungkin kita semua yang hadir di sini tidak mengharapkan adanya orang ketiga Pasti. yang Pasti. akan menghancurkan rumah tangga kita. Baik, ya. Untuk itu Mama mohon sarannya bagaimana supaya kita terhindar dari orang ketiga tersebut. Baik. Dan seandainya memang ada yang sudah terjadi, bagaimana cara menyikapinya. Iya, Terima oke. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengantisipasi biar keluarga kita, rumah tangga kita yang ketiga bersyukur dengan apa yang ada. Bantu suami kita, bantu istri kita. Harus ada keterbukaan.
Makanya yang namanya tawaf tuh ke kiri. Muternya ke kiri. Ke kiri itu ngebuka, ke kanan nutup. Maksudnya apa? Hidup harus saling terbuka. Suami dapat duit berapa, istri bayar listrik berapa. Ini mah kadang-kadang lakinya ngebohong, bininya ngebohong. Ya kagak nyambung Cina. Jadi suaminya terbuka, istrinya terbuka. Kalau ada masalah di luar, ngomong sama suami. Masalah suami di luar, ngomong sama istri. Kalau punya masalah antara mereka berdua, musyawarahkan. Di kita ada masalah di rumah, ngomong keluar. Ya itu dia orang yang ketiga. Contoh, pertama berantem suami istri. Yang bininya kesel sama lakinya. Ngomong sama sahabatnya di kantor. Cerita. Awal cerita biasa berhadapan. Lama-lama mengenaskan. Lama-lama apa? Itu dia awal cinlok. Jadi Cinta dicolok. bahaya. Ya. Cinta dicolok. Iya. Jadi, Kena matanya ya. makanya kalau ada masalah jangan sembarangan berbicara sama orang. Kalau Anda punya masalah, cari orang yang ketiga dengan 2 syarat. 1, bisa mengurai masalah saya. Yang kedua, bisa menyimpan rahasia saya. Kenapa banyak terjadi di masyarakat kita? Orang ribut. Masalahnya suami istri nggak bisa nyimpan rahasia. Ngomong, sebel banget sama laki gue. Jangan mau siapa-siapa ya. Rahasia CRW. Itu ibarat menepuk air ulang. Prak, muncrat ke muka kita. Itu bawa kemis berantem. Minggu kondangan, pegangan lagi. Makanya nggak perlu ngomong sama orang. Itu merupakan senjata orang lain buat menghancurkan kita. Sekarang, kata Ceina, bagaimana kalau sudah terjadi ada orang yang ketiga, koreksi diri kita. Apa kesalahan saya? Sehingga pasangan saya berpindah kepada lain hati. Selama ini dalam tanda kutip, banyak para istri, tapi bukan yang di sini, insya Allah yang di sono. Iya. Giliran suaminya anteng, di rumah anteng, nggak lidik perempuan lain, deblah-debloh, pakai daster, berarase. Lagi neriska, pakai daster doang, debloh, geser, darah rengdek. Tengah pernah dandan, ngomong kasar, kadang-kadang suami nggak dilayanin dengan baik, nggak disiapin makanan, minuman. Lama-lama suami ada perhatian dari perempuan di luar. Berpindah ke lain hati. Lama-lama berpindah ke lain body. Sebelum itu terjadi, servis dengan baik. Makanan, minuman, pakaian, bicara Anda termasuk servis di ranjang. Insya Allah mudah-mudahan suami Anda tidak akan berpindah kepada perempuan lain. Ya. Kalau udah ada ketahuan satu selingkuh mah, mau maafin sih bisa. Tapi teringat terus. Kadang-kadang jadi kesal Lah lagi. Del, ini gelas pecah. Ya. Dilem pakai lem kaca. Nyambung nggak? Nyambung lah. Bekasnya ada. Ada. Itulah kelakuan kalian. Pernah berselingkuh, walaupun kita telah memaafkan. Bekasnya ada Del, nggak akan hilang. Mikir dong, mikir. Enak Mikir, Bu. aja. Ya. Tapi itu dijadikan senjata mah, diungkit-ungkit. Kalau misalnya ini akhirnya, lo kan dulu juga pernah salah. Gitu, akhirnya dia berbuat salah-salah mulu. Salah, jangan suka diungkit-ungkit. Karena Iya. kalau yang namanya diungkit-ungkit, itu nggak akan maju. Nih, memori di sini, mata di sini. Kalau pengen maju, pandang ke depan. Jangan ngurusin memori dulu. Sekali-kali boleh, tapi jangan terus-menerus. Hancur keluarga kita. Iya, begitu Angga. Ya, baik, ibu-ibu dari Majelis Taklim lagi yang ingin bertanya, mana satu lagi? Mana ya Bu? Tuh, Ragunan. Ya, Gunan. Silakan Gun. Sok. Sok, ya. Silakan Gun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tinyati dari Majelis Taklim Al-Hikmah Ragunan. Ya, Bu Tin. Kamar 7, kamar 8. Saya ingin bertanya, Sok. ada seorang istri berselingkuh dengan ponakan suami. Nah. Itu bukan sekali, dua kali, bahkan berkali-kali. Setiap suaminya pulang kantor tuh mesti menemuin ada di kamar gitu. Itu hukumnya bagaimana, Ma? Bukan selingkuh, itu mah zina. Dosa bininya sama terima ponakannya. Ceraiin bininya, biarin aja. Emang begitu harusnya. Ya, Udah. itu ya. Ya, hukumnya dosa udah gitu Kayak ya. belum. Iya, udah duduk lagi. Iya, silakan ya. Taruh diri terus kesemutan Jadi Bu. kata Udah. Nabi, ceraikan dia. Kalau Iya. ada perempuan yang jawilem, dijauhi langsung gelem, itu pun kata Nabi ceraikan. Iya. Itu perempuan sudah tidak punya rasa harga diri lagi. Iya. Jatuh. Harga Begitu. diri. Ibu Tin? Iya, terima kasih Ibu Tin. Ya, baik.
Ini mengenai orang ketiga lagi tadi cara pencegahannya sudah, terus cara memaafkannya sudah, supaya tidak teringat-ingat tadi mah. Selain maju melihat ke depan, apalagi caranya? Kesalahan orang yang pernah terselingkuh lah atau pernah. Sadar. Gitu. Ingat-ingat kesalahan saya kepada orang, lupakan kesalahan orang kepada saya. Ingat-ingat kebaikan orang kepada saya, lupakan kebaikan saya kepada orang. Kita mah dibalik, kita mah oleh setan. Alah, kalau bukan gue diingat-ingat. Alah, kalau bukan gue yang ini kamu udah saya maafin. Padahal kebaikan orang sama kita lebih banyak. Yeah. Makanya dalam Islam, ingat-ingat kebaikan orang kepada saya, lupakan kebaikan saya sama orang. Ingat-ingat pemberian orang kepada saya, lupakan pemberian saya kepada orang. Itu yang paling aman. Iya, gitu. Oke, baik, sekarang Mama bisa memberikan kesimpulan untuk tema kita. Silakan, Ma. Pemirsa, Ya. yang namanya orang ketiga, begitu banyak orang dalam lingkungan kita. Jangan-jangan kita mengalami, tapi yang paling banyak didominasi biasanya pembantu, ipar, kemudian teman sekerja. Itu biasanya yang paling banyak yang curhat ke saya, menyampaikan tentang orang-orang yang menjadi orang yang ketiga. Yuk, diantisipasi dengan cara apa? Mensyukuri apa yang ada. Ini suami saya yang terbaik, istri saya yang terbaik. Jangan melihat kekurangan, tapi melihat kelebihannya. Kalau kita dalam setiap kesempatan melihat kekurangan pasangan kita, seumur umur kita tidak akan mensyukuri nikmat Allah. Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Apa fungsi pakaian? Di antaranya menutupi kekurangan pemakaiannya. Suami punya kekurangan, tutup oleh kelebihan istri. Istri punya kekurangan, tutup oleh kelebihan suami. Di situ Allah turunkan rahmah kepada kita, insya Allah. Amin. Ya. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini semua. Mudah-mudahan yang kita bicarakan bermanfaat. Dan ibu-ibu hadir di sini dihitung sebagai ibadah, diganjar pahala yang gede-gede banget ya. Pemirsa, insya Allah setiap hari Anda bisa menyaksikan kami di sini dari jam 6.30 sampai jam setengah 8. Tentunya tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.